Halo Inspirator. Hey, kembali lagi minggu ke-7 di rumah aja. Luar biasa, sudah gimana nih rasanya nih? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Oke? Jadi di hari ke-7 ini saya kepengen membahas tentang organisasi. Berorganisasi. Biasanya nih teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus itu mereka selain belajar untuk kuliah atau belajar mata pelajaran, belajar mata kuliah, mereka juga berorganisasi, ikut ekstrakurikuler ataupun ikut seperti UKM. Tapi yang kepengen saya bahas kali ini adalah organisasi di luar kampus atau di luar sekolah, tapi organisasi yang positif tentunya, yang bisa menjadikan diri kita pinter untuk bersosialisasi di luar. Bahkan organisasi ini juga sangat peduli dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini, termasuk sekarang ini di era sekarang kita lagi mengalami pandemi corona ini. Jadi organisasinya adalah Relawan Purbalingga Peduli. Dan Relawan Purbalingga Peduli ini di masa Covid ini mereka sangat rajin sekali untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk mengajak berdonasi dan memberikan memberikan bantuan kepada orang-orang sekitar, bahkan dibelikan APD, alat pelindung diri untuk rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Sekarang juga mereka membentuk sebuah aliansi bekerja sama dengan seluruh organisasi yang ada di Purbalingga yang mau terlibat, termasuk himpunan mahasiswa, untuk membuat sebuah aliansi kemanusiaan lintas komunitas. Nah, ini keren sekali. Saya melihat pergerakannya luar biasa. Jadi kita mau telepon salah satu yang rajin sekali bergerak di RPP itu, Relawan Purbalingga Peduli, yaitu Mas Bagus. Kita akan telepon Mas Bagus. Kita akan tanya-tanya beliau ini kesibukannya apa, kenapa sangat concern dengan Purbalingga Peduli ini. Kita akan telepon Mr. Bagus. Dia fotografer, kameranya keren juga. Belum diangkat. Mungkin masih sibuk, tapi tadi udah janjian, coy. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bagus. Ya, selamat sore juga. Ya, Mas Bagus ketemu Mas Bagus nih. Bagus CR. Ya, Bagus CR dan Bagus Satria, Legowo CR Instagramnya. Ya, Mas Bagus, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sehat selalu ya. Setiap hari keliling-keliling menyalurkan donasi bantuan. Gimana kondisinya selama keliling-keliling? Apakah ada yang mengkhawatirkan atau semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, aman, terkendali. Aman ya. Ya, tapi aman, selama memberi bantuan tetap jaga diri ya. Iya, tetap pakai masker. Iya, harus. Mas Bagus, Relawan Purbalingga Peduli. Ini sejarahnya gimana nih Mas Bagus, Mas, dengan Relawan Purbalingga Peduli ini? Sejarahnya sih, kalau diceritakan panjang ya, tapi intinya pertemuan antara dengan ketua itu lewat inbox, terus kemudian ngobrol-ngobrol, terus kopdar baru jadi. Gitu? Itu awalnya karena pas komunitas saya itu menangani pasien gangguan jiwa, itu
terluka di bagian wajah separuh sampai ke tubuh karena disiram seperti air keras gitulah. Waduh, iya, naudzubillah min dzalik. Terus? Tanganin, terus Pak Ketua nginfo kan, info butuh ambulan apa tidak, ini ada ambulan gratis ya gitu. Terus akhirnya karena terus mungkin mantau postingan saya, akhirnya komunikasi terus, akhirnya ketemu kopdar, ngobrol, terus akhirnya kita kita bikin grup gitu. Jadilah grup relawan Purbalingga Peduli itu. Iya. Oke, itu sekitar tahun berapa Mas Bagus? 2017. 2017, berarti sudah 3 tahun berjalan ya? 3 tahun. Tapi nih, sebelumnya nih, saya kepengen tahu lebih jauh Mas Bagus. Mas Bagus dulu itu sejarahnya sebelum aktif di organisasi kemanusiaan, Mas Bagus sejarah pendidikannya gimana nih Mas Bagus nih? Sejarah pendidikan terakhir berarti ya? Ya, terakhir. Kalau SMA itu sampai 3 kali. Oh, SMA 3 kali nih? 3 kali. Pertama sekolah swasta. Swasta karena sering bolos. Pas naik kelas 3 kan ada isu saya nggak naik. Sebelum saya nggak naik, mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri, terus nganggur. Lantung. Terus ada bukaan SMA negeri baru, saya daftar, balik lagi kelas 1. Tapi belum sampai 1 semester, terus keluar lagi. Nah, terus akhirnya ada lowongan di SPPU, saya daftar dari cleaning service. Luar biasa. Akhirnya sambil nyelesain kelas 3 di paket C. Wah, mantap. Tapi tetap lulus berarti ya dengan paket C ya. Lulus paket C. Sekarang walaupun sejarah sekolahnya keren banget, tapi sekarang menjadi penggerak komunitas yang peduli kemanusiaan di Purbalingga. Itu keren sekali, Mas. Keren. Nah, sekarang baru-baru ini, begitu adanya COVID ini, kemarin kan sempat juga RPP bekerja sama dengan penggerak KB, kemudian juga dengan Universitas Perwira Purbalingga untuk menggalang donasi alat pelindung diri ya untuk para dokter dan puskesmas ya, di rumah sakit puskesmas ya. Tujuannya itu gimana? Apa yang awal mulanya gimana tuh bisa kepikiran sampai ke situ? Awal mulanya sih ketika masih belum masuk Purbalingga sih masih santai, cuma baru kepikiran. Tapi ketika sudah masuk sampai Purbalingga, saya cuma bilang sama ketua bikin penggalangan donasi APD, terus bisa, oke. Langsung tak bikin. Siap. Kayak gitu. Dan sudah disalurkan total untuk APD sudah berapa donasi yang terkumpul berarti? Donasi yang terkumpul yang tahu bendahara ya. Tahu, tapi terakhir kalau nggak salah update sekitar 18 jutaan apa ya Mas ya? 18.450. Ya, itu dan sudah disalurkan semua untuk APD ya di Purbalingga. Untuk APD baru disalurkan 1 rumah sakit, 3 puskesmas. Oh, nanti, baru itu. Iya, nanti selanjutnya 1 rumah sakit, sisanya puskesmas. Oke, berarti masih ada tahapan selanjutnya ya untuk APD ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian ini baru lagi setelah ada bantuan APD, kemarin bikin lagi mengajak komunitas lain untuk bergerak menjadi aliansi kemanusiaan lintas komunitas dengan tujuan lintas komunitas Purbalingga dengan tujuan membantu para masyarakat yang terdampak. Itu gimana? Awal mulanya gimana tuh? Sejarah aliansi kemanusiaan itu kan waktu ada gempa Sulteng gempa ya. Oh ya. Sulteng itu sudah pernah ya. Pakai nama itu ya. Oke. Tapi dulu judulnya Aksi Peduli Sulteng. Oke. Tapi aliansinya sama. Tetap karena itu melibatkan banyak komunitas kan kemarin sempat ya punya pikiran yang sama. Sama anak MRI ACT. MRI itu aksi cepat tanggap ya? Ya, masyarakat relawan Indonesia. Itu bikin, ayo bro, gawe gerakan maning. Ayo. Nah, terus tak hubungin, masing-masing hubungin kan, yang pernah ikut dulu aksi peduli Sulteng, tak hubungin. Kan nggak etis juga kalau kita pakai nama aliansi itu, tapi yang udah pernah ikut nggak dilibatkan lagi. Betul. Tapi beda lagi ketika mereka udah diajak tapi belum bisa gabungan. Yang penting kita udah ngomong. Iya, betul. Ya, itu paling. Jadi total sekarang komunitas yang tergabung di aliansi?
102. 102. Tapi yang menarik diri 1. Oh, berarti karena masih sibuk dengan programnya. Oke, 101 ya. 101 komunitas, dan itu rencananya penggalangan donasinya dengan cara yang pertama adalah Penggalangan donasi online mengalir ya lewat flyer-flyer kayak gitu. Iya. Terus ada penjualan kaos. Penjualan kaos. Terus ada penjualan kurma. Penjualan kurma juga ada. Terus masukin proposal. Donasi online apa namanya via rekening juga ada ya? Ada melalui semuanya, yang uang tunai itu dari maupun kaos ataupun bantuan yang buat sembako tetap masuk rekening. Tapi masuk kalau rekening. ada yang mau cash ya kita jemput. Oke, berarti kalau mau yang berdonasi secara manual atau transfer bisa ke rekening RPP ya? Ya. Relawan Purbalingga Peduli nanti akan dicantumkan mungkin itu rekeningnya Bang Jateng. Ya. Rekeningnya Bang Jateng nanti akan ada di kolom deskripsi ya kalau ada yang mau ikut bantu. Kemudian penjualan kaos juga ada ya, ada dua macam kaos ya. Ya, dua macam kaos, kemudian penjualan kurma. Kalau ada yang mau donasi sembako juga bisa ya? Bisa. Itu nanti dijemput, berarti kalian di rumah saja, aliansi yang mengambil. Ya, mengambil. Oke. Mau diambil boleh, mau diantar ke sekre juga boleh. Oke, siap. Yang penting nanti ada kontak personnya juga ya. Itu ada Mas Bagus dan Mas Halim. Mas Halim dari ACT MRI. Ya. Ya. Terus nih, jadi saya kan melihat Mas Bagus ini pengalaman berorganisasinya untuk kemanusiaan itu sudah luar biasa lah ya, sudah cukup panjang perjalanannya. Bahkan setiap hari saya melihat jenengan itu tanpa tedeng aling-aling, ibaratnya saben dina itu pakai mobil kemana-mana ngasih donasi, nganter pasien sampai keluar kota dan lain-lain. Nah, itu yang ada dalam pikiran Mas Bagus itu apa, Mas? Sebenarnya sih mengalir aja ya Mas ya. Ketika ini kan mobil kebetulan kan di tempat saya semua karena yang bertanggung jawab kan saya. Kalau ketua kan kejauhan lah dari Purwokerto ke Purbalingga. Kalau kita mau butuh mobil lah. Misal ada pasien dadakan, kalau saya masih lagi ada waktu ataupun bisa, saya nggak mau merepotkan orang lain gitu loh. Saya bisa ya saya jalan sendiri. Tapi kalau ketika memang butuh bantuan teman-teman gitu anak-anak baru tak kabarin. Kegiatan sehari-hari selain berorganisasi, Mas Bagus itu apa? Kegiatan utamanya, Mas? Kerja, Mas. Lagi kerja. Oh, kerja. Di mana, Mas? Ya, di Puskesmas Kemangkon 2. Oh, berarti Mas Bagus itu aslinya adalah pegawai Puskesmas Kemangkon 2. Itu kan baru. Oh, baru. Oke. Dan seorang fotografer dengan kamera yang lensanya mahal ya? Bukan fotografer. Aduh, itu kalau Mas Bagus itu motret itu lensanya luar biasa itu ya. Jadi pasti kelihatan lah kalau ada komunitas di Purbalingga sing lensanya paling dawa warnanya sejen dewek ya gue Mas Bagus ya. Nah, terus menurut Mas Bagus nih pentingnya berorganisasi, Mas. Menurut jenengan apa, Mas? Apa ya? Itu masing-masing beda-beda sih ya, Mas ya. Tapi bagi Mas Bagus sendiri pentingnya berorganisasi dan berkomunitas itu apa, Mas Bagus? Lebih mengenal banyak orang juga, kita tahu kondisi apa yang kita lihat, tujuan kita berikut berkomunitas itu apa, itu komunitasnya itu di bidang apa gitu kan kita jadi tahu. Gitu. Kemudian kalau RPP kan sosial kesehatan, jadi ada kayak warga-warga miskin ataupun pasien duafa gitu kan kita tahu apa kendalanya pasien itu, misal susah terkendala transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan, kurang paham tentang administrasi rumah sakit, pengurusan BPJS dan lain-lain gitu. Oh, berarti menangani pasien itu jenengan sampai detail ke arah situ ya, tidak hanya cuman jemput nganter, enggak ya? Enggak, kita kan awalnya memang sebagai salah satu komunitas lokal dari Purbalingga yang
memang mendampingi pasien-pasien duafa, penyedia layanan gratis. Dan penyedia layanan gratis kan selain Basnas kan, itu Basnas kan badan misalnya, badan. Nah, kalau ini kan komunitas. Gitu. Kalau komunitas lokal yang pertama kali mendampingi pasien itu RPP. Oh ya. Layanan-layanan gratis gitu. Berarti ada sih, ada komunitas yang udah nasional, memang ada di Purbalingga, tapi kan ini berbicara tentang Purbalingga. Lokal, ya lokal Purbalingga ya. Berarti benar-benar RPP itu misalnya ada pasien duafa yang terkendala masalah biaya, tapi kesehatannya memang harus benar-benar dibantu, maka RPP kemudian datang ke rumahnya, menjemput. Survei dulu. Survei ya. Ketika ada laporan, kita survei dulu mas. Kita nggak langsung main, tapi kalau keadaan memang darurat dan butuh dibawa ke rumah sakit, kita baru langsung. Gitu. Tapi yang jelas harus benar-benar disurvei kalau memang benar-benar orang itu adalah duafa, tidak memiliki kekurangan lah ya intinya ya. Jadi bantu dari mulai jemput, kemudian mobilnya sudah berupa ambulan gratis, diantar ke rumah sakit, administrasinya diurusin, kemudian sampai pembayarannya juga selesai semuanya dari RPP semua ya. Enggak, kalau BPJS kan gratis mas. Maksudnya kalau duafa itu berarti juga memanfaatkan itunya ya, kartu Indonesia Sehatnya juga ya. Kalaupun misal pakai umum kita bantu ya, kita semampunya gitu. Tetap bisa ya kalau pakai umum, tetap bisa membantu. Tapi kan tetap kita juga bantu lobby-lobby ke pihak rumah sakitnya yang bertanggung jawab gitu. Wah, luar biasa nih. Organisasi semacam ini harusnya banyak di Indonesia ya mas ya. Iya, betul. Karena memang pelayanan kesehatan khususnya bukan pelayanannya sih, tapi lebih ke administrasinya ya. Kesehatan di Indonesia tuh memang cukup mahal dan ribet betul, dan banyak orang yang memang belum paham. Itu sih, belum paham alurnya. Jadi memang banyak yang belum punya fasilitas kesehatan, begitu ya mas ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membantu, misal kayak dulu ada kecelakaan Rosalia Indah di Bayeman. Oh gitu? Waktu di rumah sakit pun kita dampingi 24 jam. Wah mantap. Kita bantu, misalnya butuh apa, kan kadang ada baju yang masih di polsek belum diambil, atau memang cuma bawa ganti cuma baju satu tok itu. Nah, kita cariin, kita urusin. Kita juga bantu nyari, misal dalam satu hari itu ada pasien pulang 3 orang gitu. Ada yang nggak ada punya mobil pribadi misalnya, jadi jemput keluarganya, kita bantu pengadaan ambulan gitu. Tapi dulu kan masih dipegang Rosalia Indah. Cuma Rosalia Indah akhirnya itu ngasih itu ke RPP. Berarti intinya jembatan lah ya, RPP itu sebagai jembatan ya, semuanya mempermudah pasien yang memang sangat minim informasi, bahkan tidak ada pendampingan dari keluarga, RPP siap ada di tengahnya situ. Insya Allah siap. Insya Allah. Terus anggota yang berjalan di RPP sekarang yang bergerak bareng RPP itu kira-kira ada berapa orang mas yang aktif mas? Kalau yang muda apa yang tua? Ya semuanya lah, semuanya. Kalau yang tua ya lumayan lah. Tapi mungkin karena udah pada berkeluarga kan, tetap yang utama kan keluarga. Betul. Mungkin kalau ada waktu senggang bisa baru bergerak. Kalau yang muda-mudanya? Kalau yang muda ya sama mas, mereka kan kuliah, kerja. Ya kan itu yang utama. Iya. Gitu. Kalau lagi free ya jalan gitu. Siapa yang bisa lah mas, kita nggak ngitung berapa jumlahnya, tapi siapa yang punya waktu senggang ikut gitu. Berarti misalnya saya nih, sekarang saya ini kan posisi saya sering bekerja sama dengan RPP ya, walaupun kegiatannya tuh bareng dengan kampus, bareng dengan aliansi. Suatu saat misal saya ingin menjadi fasilitator seperti jenengan gitu, bisa ya tanpa saya harus menjadi anggota RPP secara resmi begitu? Bisa mas, bisa. Kita kan bersama dengan pihak apapun yang mau kita ada kerjasama. Gitu. Siap. Berarti misalnya saya punya informasi, kemudian ini bisa dijalankan oleh RPP, maka saya bisa bergerak atas nama RPP ya, kalau memang itu sesuai dengan visinya RPP ya. Ya. Yang penting antara obrolan antara jenengan sama ketua ada gitu. Siap. Ya,
ibaratnya nyun sewu lah sama komandannya gitu. Oke. Ketuanya adalah Mas Uji. Ujianto. Mas Ujianto itu sebenarnya beliau orang Purwokerto, orang Banyumas malah ya. Tinggalnya di Banyumas. Mandiraja. Orang Mandiraja malah. Iya, orang Mandiraja nikah sama orang ini Kedung Banteng Banyumas. Ya, tapi kerjanya di Purbalingga. kegiatannya di Purbalingga. Wah, berarti yang namanya aksi kemanusiaan tidak pandang di mana dia berasal. Yang penting mau bergerak. Ya, betul. Intinya begitu ya Mas Bagus ya. Oke. Yang penting nggak berbelit-belit. Iya, bener sekali. Kalau mau gerak atas nama kemanusiaan, orang akan mikir ya gitu lah ya. Betul. Iya, bener. Sekarang pesannya nih Mas Bagus untuk teman-teman yang masih muda, yang masih baru belajar berorganisasi, supaya mereka nanti berorganisasi itu yang baik dan memilih organisasi yang baik, bahkan mau organisasinya itu peduli terhadap masyarakat. Pesannya gimana tuh caranya tuh Mas? Untuk pesannya itu simple Mas. Apa yang kamu lihat, amati. Kalau memang itu perlu dibantu, bantu. Dah, itu aja ya? Itu aja. Jadi nggak usah banyakan mikir ini. Hidup itu nggak usah banyak berkomentar, banyak berbicara tanpa aksi. Wah, betul. Yang penting ketika kamu lihat kesusahan orang di jalan, kalau bisa bantu, nggak usah mikirin itu. Misal lihat orang kecelakaan, yang penting tahu, misal tergeletak di jalan, ya cek dulu ada yang patah apa enggak itu. Yang pertama itu dicek dulu ada tulang yang patah apa enggak. Kalau misal enggak, kalau memang perlu nyetop mobil, stopin, kita antar ke rumah sakit, temenin dulu sampai keluarganya tahu. Ya. itu Berarti yang simple ya, contoh kecil. Yang dilatih adalah rasa ya Mas ya. Karena rasa yang mahal itu rasa kemanusiaan. Betul. Saya setuju sekali Mas Bagus. Luar biasa Mas Bagus ini mau selalu bergerak setiap hari, dokumentasiin semuanya kegiatan kemanusiaan yang ada di Purbalingga. Saya salut sama Mas Bagus. Semoga apa yang dilakukan Mas Bagus selama ini tuh benar-benar tulus, ikhlas dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi Mas pesan lagi? Itu juga kenapa saya hampir setiap momen gitu muncul, dari mulai misal dokumentasi, terus mengantar pasien dan hal-hal lain, karena bagi saya sebelum saya memerintah orang lain buat bantu saya harus bisa dulu. Nah, itu yang paling penting. Orang cara koni tadi nih. Bener. Berorganisasi itu kita bisa melakukan dulu, baru memerintah orang lain ya. Ya. Kita bisa dulu. Baru memerintah. Ya. Setuju lagi. Banyak banget nih. Nah, teman-teman ya yang masih muda nih, belajar banyak dari Mas Bagus. Orangnya enakan. Dan setiap kegiatan beliau akan siap membantu. Wah, luar biasa ini Mas Bagus. Kalau ada waktu. Amin, insya Allah. Sehat terus Mas Bagus. Amin. Sampai ketemu lagi. Kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu event stand up comedy. Iya, itu juga penggalangan donasi dengan stand up comedy. Jadi apapun acaranya kita bisa membantu sesama ya Mas ya. Apapun eventnya kita bisa. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Bagus. Selamat sore. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Mas Bagus, relawan Purbalingga Peduli. Itu Instagramnya juga sering muncul foto-foto yang lucu, keren. Dia orangnya asik. Bagus CR nanti ditulis di itu. Dan oh ya, tadi masalah donasi tentang aliansi kemanusiaan lintas komunitas Purbalingga akan ditulis di kolom deskripsi bagi teman-teman yang mau ikut berdonasi untuk membantu kegiatan sosial di Purbalingga yang terdampak COVID-19 ini, bisa ikut membantu, bisa beli kaos, bisa beli kurma, bisa bantuan tunai ataupun transfer ya. Jadi sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang pendidikan. Komen pendidikan apalagi yang harus dibahas di di YouTube Inspirasi Bagus. Kalau mau cuman dengerin, nggak mau nonton
visualnya ini, cukup dengerin di Spotify atau di Anchor. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam inspirator.